melalui hidung saya kok saya membau bau-bau apa ini? Telur Paskah ya. Entah disimpan di mana. Tapi ada telur Paskah yang mungkin nanti akan dibagikan kepada kita. Terima kasih atas ganjalnya Mas Teguh, sehingga saya lebih tinggi sedikit. Selamat Paskah. Biarlah melalui Paskah ini hati kita senantiasa sukacita sampai waktu-waktu selanjutnya. Hari Selasa saya nggak lama khotbah, sebab dipesan tidak lama. Hari Selasa kebetulan cucu saya Apui pulang dari sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke Mujan, sehingga adiknya Kinan itu dibawa juga. Setelah sampai di rumah saya, Apuila buka tas, lalu mengeluarkan telur bebek. Dan Kinandari itu tahu kalau kakaknya mengeluarkan telur bebek. Mas, saya nanti dikasih ya. Iya, saya kasih. Lalu telur itu oleh Apuila dibagi dua. Yang satu untuk dia sendiri, lalu yang satu untuk adiknya Kinandari. Nah, pada waktu mereka makan, saya bertanya kepada Apui, Apui, itu telur dari mana? Lalu Apui menjawab, dari sekolah. Nah, sekolah ada apa? Ada perayaan Paskah. Ini adalah telur Paskah. Dia bilang begitu. Lalu saya bertanya kepada dia, Paskah itu apa? Dia menjawab, katanya ibu guru, Paskah itu Yesus mati untuk orang berdosa. Jadi saya marah, lega. Sebab apa? Sebab cucu saya ngerti tentang Paskah, walaupun dia diajak dari guru. Memang cucu saya itu ada satu program sebelum masuk SMP harus di SD Kristen itu dulu. Dan itu memang dilaksanakan. Walaupun nanti di SMP, SMP negeri, SMA, SMA negeri. Dan ini memberikan dasar yang kuat bagi cucu saya. Saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya tadi sudah dibacakan Mas Teguh di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Firman Tuhan itu berkata demikian. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih, apa yang diucapkan oleh Yesus ini di dalam kitab Markus ini, bahwa Markus mengutip
di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Mungkin Mas Teguh bisa bacakan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Iya, makasih. Jadi di dalam Mazmur tersebut ayat bagian pasal 22 ayat 2a itu mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di dalam Markus 15:34 ini Markus mengutip Mazmur pasal 22 ayat 2 yang itu merupakan nubuatan kepada penderitaan Yesus yang sangat hebat, di mana di dalam nubuatan tersebut itu ditulis di dalam bahasa Aram, tetapi Markus mengutip dengan menerjemahkan di dalam bahasa Yunani agar para pembaca itu dapat mengerti. Oleh sebab itu di dalam ayat 34 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan kita, apakah yang dikatakan oleh Yesus yang merupakan kutipan Markus di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 itu benar atau itu memang benar? Jadi Yesus memang benar berkata seperti itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih, hubungan kasih Bapa dengan Yesus itu erat sekali. Seperti di dalam Markus 1 ayat 11, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini yang dikatakan Bapa kepada Yesus. Lalu Yohanes 5 ayat 20, Markus 9 ayat 7, inilah anak yang kukasihi. Itu yang dikatakan Bapa kepada Yesus. Yohanes 5 ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak. Ini yang dikatakan Bapa kepada Yesus. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 31, Yesus berkata bahwa Ia mengasihi Bapa. Jadi Yesus berkata sendiri di dalam ayat tersebut, Bapa, Ia mengasihi Bapa. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 24, Yesus pun mengasihi Bapa. Sehingga Ia senantiasa melakukan kehendak
Ya. Saudara yang kekasih, ayat-ayat tersebut menunjuk bahwa hubungan kasih antara Bapa dan Yesus, antara Yesus dan Bapa itu erat sekali. Tetapi mengapa di dalam nubuatan tentang penderitaan Yesus yang hebat, Yesus mengucapkan pada saat mati untuk dosa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita pikirkan bersama-sama. Kasih Bapa dengan Yesus, kasih Yesus dengan Bapa itu erat sekali. Tetapi mengapa Yesus mengucapkan pertanyaan yang demikian pada saat dia menderita dan akan mati? Kalau Allah Bapa tidak menjawab, tidak meninggalkan Yesus, apa yang terjadi? Jadi melalui pertanyaan tersebut, kalau Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus, apa yang terjadi? Memang Yesus akan berhenti di dalam penderitaannya, tetapi kita harus tahu Yesus tetap hidup dan dia tidak akan mati. Kalau Yesus tetap hidup, siapakah yang akan menanggung dosa-dosa umat manusia? Siapa? Tidak ada yang menanggung, yang artinya manusia yang hidup dalam dosa akan tetap mati, akan tetap binasa, akan mati secara kekal. Sebab apa? Sebab dosanya ditanggung sendiri, padahal manusia berdosa tidak mampu menanggung dosanya untuk menyelamatkan diri. Itu yang terjadi apabila Yesus apabila Bapa tidak meninggalkan Yesus. Jadi orang berdosa akan tetap binasa. Orang berdosa akan tetap mati di dalam dosa. Orang berdosa akan tetap. Lalu apabila Allah Bapa meninggalkan Yesus, bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Yesus akan mati. Penderitaannya pada saat itu berhenti dan Yesus akan mati. Oleh sebab itu pada saat kita ke rumah sakit menengok saudara atau teman, apabila dia sakit, kalau sudah mati, maka yang dikatakan adalah sakitnya sudah sembuh. Jadi kalau Bapa meninggalkan Yesus, maka penderitaan Yesus akan berhenti dan dia akan mati. Mungkin gampangnya Allah Bapa tidak akan menolong pada Yesus.
Kalau di atas tadi Allah Bapa menolong kepada Yesus. Jadi Yesus berhenti penderitaannya dan dia akan mati. Kematian ini merupakan salah satu perkara yang penting bagi orang berdosa. Tanpa kematian Yesus Kristus, maka orang berdosa seperti yang saya katakan di atas akan tetap mati di dalam dosa, akan binasa. Tetapi dengan Yesus mati, maka orang berdosa yang seharusnya mati kekal, yang harusnya binasa, yang seharusnya tidak mendapatkan keselamatan, sehingga ia mendapatkan keselamatan. Sebab penderitaan dan kematian Yesus untuk menebus orang-orang yang berdosa. Nah, ini yang terjadi apabila tidak meninggalkan dan apabila meninggalkan. Lalu sebenarnya yang terjadi itu yang bagaimana? Yang pertama atau yang kedua? Ada orang yang namanya R.W. Daller, bukunya di Atonement dalam halaman 61, dia berpikir bahwa karena Allah tidak dapat melihat dosa, itu dalam Habakuk 1 ayat 13, ia menutupi wajahnya ketika dosa-dosa ditimpakan atas anaknya yang tanpa dosa. Ini pikiran R.W. Daller. Ia menutupi wajahnya ketika dosa-dosa ditimpakan atas anaknya yang tanpa dosa. Yesus pengganti orang berdosa dan penanggung dosa ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan. Jadi memang benar, kalau Yesus tidak ditinggalkan, maka manusia berdosa ditinggalkan. Tapi karena Yesus ditinggalkan, maka manusia berdosa tidak ditinggalkan, termasuk kita. Apa yang dialami oleh Yesus karena Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa merupakan satu penderitaan yang paling tinggi dan merupakan satu penderitaan yang tiada tara. Maka untuk jawaban apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Yesus adalah Allah Bapa meninggalkan Yesus pada saat Yesus mati, menderita dan mati menanggung dosa manusia. Jadi kita tidak bisa berpikiran seolah-olah Yesus meninggalkan, seolah-olah Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Tetapi Allah Bapa memang meninggalkan Yesus. Jadi Yesus menanggung dosa-dosa manusia secara sendiri. Ini adalah fungsi anak Allah, Yesus di dalam Trinitas. Kalau Allah Bapa
sebagai pencipta, Allah Roh Kudus sebagai penyerta orang berdosa, tapi Allah Anak mempunyai fungsi sebagai domba Allah yang memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Sehingga manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, kebenaran ini menyatakan begitu besar kasih Bapa yang menyengsarakan anaknya karena dosa kita. Begitu besar pula kasih Yesus yang telah rela mati karena kita. Jadi Allah Bapa benar-benar mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu Dia menyerahkan anaknya untuk mati. Tetapi Yesus juga benar-benar mengasihi kepada orang yang berdosa, sehingga Ia rela mati, berkorban, menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Memang inilah pengertian dari anugerah. Pengertian dari anugerah. Bukan pemberian, tetapi anugerah. Anugerah memberi kehidupan kekal dengan cuma-cuma. Memberi keselamatan bagi orang berdosa yang percaya kepadanya dengan cuma-cuma. Coba kita pikirkan bersama. Dalam hidup orang berdosa, punya dosa asal dan dosa yang dilakukan karena pengaruh dosa asal tersebut. Sehingga di dalam hidupnya itu harus dihukum. Di dalam hidupnya itu harus mati. Mengapa? Karena orang yang berdosa tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dengan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah yang cuma-cuma tersebut. Oleh sebab itu, kalau orang percaya mengerti apa yang dilakukan oleh Allah Bapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus, Allah Anak, maka keselamatan yang sudah dimiliki, dia tidak dapat hidup dengan semau gue seenaknya saja, atau sekedar hidup tidak memperhatikan kepada Allah. Perlu tahu, perlu mengerti bahwa keselamatan yang sudah dimiliki, hidup kekal yang sudah dimiliki, itu bukan merupakan usahanya sendiri, tetapi hidup kekal, keselamatan yang sudah dimiliki itu anugerah. Pemberian yang cuma dari Allah. Jadi tanpa Yesus menderita dan mati di salib karena kasih Allah, maka setiap orang berdosa akan tetap hidup di dalam dosa, akan tetap mati di dalam dosa, dan akan tetap binasa untuk selama. Saudara
yang kekasih, inilah kematian Yesus yang dia harus menderita, memikul salib, diolok-olok, dicambuk, diludahi, menjadi tontonan banyak orang, dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang berdosa, yang hidupnya akan binasa. Oleh sebab itu, melalui Paskah hari ini, marilah kita terus setia kepada Tuhan, dan kita terus beribadah dengan setia. Karena apa? Karena hidup kekal, karena keselamatan yang ada di dalam diri kita masing-masing bukan merupakan usaha kita, tetapi karena anugerah. Enggak bisa kita hari ini ibadah kepada Tuhan, besok minggu tidak ibadah kepada Tuhan. Enggak bisa kita sekarang setia pada Tuhan, tapi waktu-waktu selanjutnya kita tidak setia pada Tuhan. Kita perlu mengerti, kita perlu ingat bahwa keselamatan bahkan hidup kekal dari Tuhan, anugerah Allah, pemberian yang cuma-cuma, bukan usaha kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia mengikuti Tuhan, dan kita tetap setia di dalam ibadah menyembah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Hidup Kekal. Baptis mungkin sudah sering menyanyikan hidup kekal. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan. Karena kasih penebus dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan. Karena kasih penebus dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal dalam Yesus. Mari kita akan bersama-sama berdiri menyanyi pujian hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan. Karena kasih penebus dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus. Lagi hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan. Karena kasih penebus dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus. Sekali lagi,
hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal karena kasih penebus dosa dapat dihapus, terima segera rahmat hidup kekal dalam Yesus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih